Oke, jadi pemahaman gereja harus diluruskan yang sudah bengkok-bengkok ini. Ya. Maksudnya Paulus Roma 3 ayat 28 bukan mengabaikan perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Karena dalam Roma 2 ayat 13, orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, jadi maksud Paulus dalam Roma 3 ayat 28 bukan hanya dibenarkan karena iman. Maksudnya itu bukan mengabaikan perbuatan hukum Taurat, tetapi mengatakan menerima anugerah, bukan hasil usahamu dengan perbuatan-perbuatan, tapi pemberian cuma-cuma, itu maksudnya. Jadi kalau kalian cuma iman tanpa melakukan perbuatan hukum Taurat, berarti berdosa kalian. Itu Roma 2 ayat 13. Nah kalau dilihat di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi selama ini kalian diajarkan punya dasar yang salah dan keselamatan. Jadi keselamatan yang benar, ketaatan iman kepada 10 perintah. Oke. Dalam bilangan dalam Ibrani 10 ayat 26 serta 29, sengaja berbuat dosa. Sengaja. Hari ini kita sudah pelajari kemarin-kemarin, habit dalam misteri tukar ini sengaja. Karena agama politik menghalalkan itu, hukum halal itu untuk keuntungan jual beli. Ya, Ibrani 10 ayat 26, sengaja berbuat dosa tidak ada pengampunan. Ayat 29, menghina anugerah tadi yang katanya dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan. Roma 3 ayat 12. Anugerah itu dihina. Jadi kita tahu sekarang gereja ini selama ini salah. Hanya anak selamatan itu anak iman-iman doang. Padahal dibilang bukan Tuhan. Tuhan yang masuk surga tapi yang melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan kehendak Bapa Roma 2 ayat 16 dan 17. 10 hukum. Roma 2 ayat 13 yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Konteks 10 hukum ya. Kalau bicara hukum Taurat kontekstual. Jangan jangan sunat, jangan dijelasasi semuanya. Kalau kalian menjelasasi kayak auto konteks, kalian sesat nanti. Jadi belajar kita tuh mesti kontekstual. Injil yang kontekstual. Kalau nggak jadi sesat, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Banyak pengajar tuh out of context dalam konteks hukum Taurat. Ya. Kayak Kolose 2 ayat 16-17 itu hari Sabat, konteks hukum Taurat. Itu hari raya setahun sekali. Bukan hari Sabat seminggu sekali, hari ke-7 hari Sabtu. Lihat Imamat 23. Ya itu out of context, itu membuat sesat kalian. Ya. Jadi mesti kontekstual. Jangan out of context. Ya, di dalam bilangan 15 ayat 30 dan 31 dikatakan gini. Pengertian lebih dalam tentang sengaja ini. Tetapi yang orang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik warga asing maupun pendatang, orang itu menghujat Tuhan. Ia harus dinyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah menghina firman Tuhan dan melanggar perintahnya. Dan merombak perintahnya. Ibrani bilangan 15 ayat 30 dan 31 mengatakan sengaja berbuat dosa, tidak ada pengampunan. Di dalam bilangan 15:31 ini kita tahu masih berlaku hukum Taurat mata ganti mata. Jadi dia harus dilenyapkan. Tapi di dalam perjanjian baru haknya Tuhan hukuman kepada orang bersalah, bukan haknya gereja. Ya. Jadi bedanya di situ. Nah jadi kalau kita lihat Ibrani 10 ayat 26 sengaja berbuat dosa tidak ada pengampunan, maka kita lihat Ibrani 10 ayat 31 29 sampai 31 itu bilang Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri sekali jatuh di tangan Tuhan. Tuhan yang menghukum pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Kenapa dibilang sengaja berbuat dosa? Ibrani 15 ayat 31 mengatakan karena dia menghina firman Tuhan dan merombak 10 hukumnya. Kalau kita lihat Daniel 7 ayat 25, tanda binatang ini menentang firman Tuhan dan merombak hukum dan waktu serta menganiaya orang-orang yang beriman seperti saya yang taat ini. Maka kalau kita ke Wahyu 13 marketplace ini di ayat 16 sampai yang kalian punya gotong royong ini, kecil, besar, kaya, miskin, tuan hamba menerima tanda kekuasaan binatang itu, pemberitaan agama itu yang melawan firman Tuhan, melawan hukum Allah untuk jual beli. That's it. Makanya kenapa di Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 11 siapa yang menerima tanda binatang dan menyembah patung akan dilempar ke api dan belerang. Bicara karakter kejahatan moral.
Jadi ketika gereja beriman pada haleluya, ketika perilakunya dalam sehari-harinya diajarin untuk mengalahkan hukum-hukum Allah. Boleh berbohong tentang saya, boleh mencuri akun saya, gotong royong mereka. Karena itu pusat ekonomi dunia kepada hidup saya. Maka setiap orang yang pada hari ini tidak mau bertobat, kalian akan dibuang ke api. Karena sengaja berbuat dosa, kalian sedang menghina roh kasih karunia. Di mana Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 28, dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Maksudnya, bukan mengabaikan perbuatan hukum Taurat, tapi bukan hasil usahamu. Itu ada pemberian cuma-cuma, atau kasih karunia, atau anugerah. Ya. Kita sedang dalam krisis akhir zaman. Sengaja berbuat dosa semua orang, terus menerus. Itu sebabnya kenapa mereka membenci kebenaran. Karena iblis di balik ini semua. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 8. Dosa adalah pelanggaran dari 10 hukum Allah. Ini kalau kita jangan mencuri, jangan membunuh, dosa. Hukum Allah ini sebelum ada Musa sudah ada. Sejak manusia diciptakan, sebelum ada hukum Taurat. Jadi ketika orang tidak beragama Kristen, tidak beragama Yahudi, tidak beragama sekalipun, sejak kecil ditanam 10 hukum. Jadi ketika dia berbohong, ketika dia saling menuduh dan membela diri sendiri. Itu dikatakan Roma 2 ayat 13 sampai 14. Anda baca sampai 16. Jadi 10 hukum itulah karakter Allah dalam diri manusia. Cuman ketika dia bertumbuh, free will diberikan Tuhan, mereka memilih pelanggaran hukum untuk jual dan beli. Terbentuklah habitat of devil. Jadi kenapa hukum Allah ditanam di diri manusia sejak lahir? Kalau Adam diciptakan dengan Hawa, kita semua lahir. Itu suatu ungkapan pertentangan Yesus perempuan dengan ular itu. Siapa perempuan ini? Perempuan ini bukan hanya Yesus dia, tapi keturunan umatnya sebenarnya. Lihat Wahyu 12 tentang perempuan. Itu pertentangan antara jahat dan baik. Itu 10 hukum sebenarnya. Maka dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, siapa yang tetap berbuat dosa? Kalau bilang dosa adalah pelanggaran hukum Allah, siapa yang tetap melanggar hukum Allah? Siapa yang tetap berbohong dalam gotong royong kalian, mencuri, memfitnah? 3 dosa ini kan paling sering kalian lakukan sama saya, masyarakat. Karena ini kan sistem marketplace ya. Saya kan sebagai tumbal kalian dalam Wahyu 18, seorang malaikat bersuara. Makanya termasuk di gereja-gereja kan, berbohong, memfitnah, mencuri tentang saya. Pakai jahat terus pada sepupu si Epi gitu di rumah ini. Ini kan pembohongan. Masa kalian melawan fakta itu? Terus kalian dengar, berarti kalian ibadahnya pura-pura dong beragama. Karena kalian terang-terang melawan kitab suci yang saya bawakan, sedang memanggil kalian untuk bertobat. Itu kan tujuannya, untuk apa? Roh Kudus kan mengisapkan dunia dari dosa. Tidak mungkin saya bisa membawa kabar tanpa Roh Kudus. Dan bisa diuji dengan ayat-ayat dan konteks yang ditekankan. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana iblis, siapa yang tetap berbuat dosa, sama dengan iblis. Dia 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 8. Nih saya baca ya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Artinya apa perilaku kalian gotong royong itu? Kalian gak percaya sih. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 8. Siapa yang tetap berbuat dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ayat 8-nya, siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus melanggar hukum Allah. Jadi yang mengajarkan pelanggaran hukum Allah di gereja-gereja ini, itu disebut Babel, dinubuatkan Wahyu 18. Itu berasal dari iblis, bukan dari Tuhan Yesus. Itu makanya banyak nabi palsu, ada antikristus di situ. Disinilah perilaku kalian. Kalian ditipu dengan konsep keselamatan palsu. Hanya iman. Padahal bukan begitu maksudnya. Iman itu bukan hasil usahamu, pemberian coba-coba. Iman dibuktikan dengan perbuatan sebelum. Ketaatan iman itulah keselamatan yang benar. Iman perlu ketaatan. Iman tanpa ketaatan, iman yang kosong, kata Yakobus. Itulah yang terjadi di kalian semua dalam beribadah palsu. Karena dengan karakter jual beli.